kita selanjutnya. Dalam hal ini tentu kondisi ya, istidad syiddah, zada syiddatul muslimin ya, kaum muslimin di Madinah. Di antaranya apa? Ada Al-Ahzab di luar, di belakang pun ada Bani Quraisyah. Bahkan Bani Quraisyah udah diberikan pasukan dikirim oleh utusan dari Al-Ahzab. Mereka dikasih hewan ternak ya, makanan, tin, bair untuk tetap bertahan agar tidak lari dari tempatnya. Nah, dalam hal ini juga Rasulullah SAW mencari solusi. Maka hikmah yang bisa kita ambil dalam hal ini, Rasulullah dalam kondisi genting sampaikan dalam sebagaimana firman Allah, "Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil qulub wa izzaghatil qulub wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika tubulil mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Dalam hal ini posisi kaum muslimin sangat terjepit. Ada orang Al-Ahzab di luar, ada Bani Quraisyah, bahkan ada orang munafikin di dalam mereka. Orang munafikin ini bagaimana sikap mereka? Sikap mereka di awal-awal penggalian mereka itu menampakkan rasa kelemahan mereka untuk dalam bekerja. Bahkan mereka offset, keluar dari kerja tanpa izin Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, wa idza qalat ta'ifatum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u, ya kan? Sampaikan di sana bahwasanya sudah tidak ada tempat lagi kita untuk bertahan, tidak ada lagi tempat untuk melawan. Maka mereka mengatakan inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah, dan mereka tidak izin kepada Rasulullah kalau keluar dari pekerjaan mereka. Bahkan dalam riwayat mereka mengatakan bagaimana bisa ya Rasulullah SAW memberi bisyarah tentang dibukanya pintu Syam, pintu Persia, pintu Yaman, sedangkan mereka saat ini sedang kesusahan untuk melawan perlawanan perang Ahzab. Dan juga mereka tidak bisa memberi keamanan bagi orang yang mau keluar rumah untuk mencari hajat ya, untuk membuang hajat ya. Artinya kaum munafikin mengejek ya, murjifun, memberi ketakutan. Maka dalam hal ini Rasulullah ketika mendengar kabar Bani Quraisyah juga, Rasulullah tidak putus asa. Rasulullah bangkit kemudian mengatakan Allahumma abshir ya. Allahumma abshir dan bertakbir. Maka dalam hal ini hikmah yang bisa kita dapat dalam hal ini adalah Rasulullah SAW tetap optimis di kondisi yang sangat terjepit, masih memberi kabar gembira kepada para sahabat, masih membuat para sahabat untuk sabar, untuk tegar dan bertahan di tempat. Begitu juga dengan ketika orang kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersikeras untuk mencari solusi. Maka dalam sejarah dan mengatakan Rasulullah menyampaikan ya, mencari dua petinggi dari Bani Ghatafan untuk mengajak untuk diplomasi ataupun kamuflase ya, mufawadat ya, mengajak mereka itu datang untuk bagaimana caranya mereka meninggalkan peperangan. Maka dalam hal ini Rasulullah menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah Al-Ansar yang di Madinah tentang kita membagikan sepertiga hasil kemudian Madinah ini untuk mereka, bagaimana? Tapi dalam hal ini para sahabat yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az tetap tidak mau. Bahkan mereka bertanya, wahai Rasul, apakah ini adalah apa yang kamu buat atau ini adalah wahyu? Tapi Rasul mengatakan ini adalah apa yang aku buat. Maka apa jawaban dari Al-Ansar? Wahai Rasulullah, kami tidak akan memberikan mereka apapun kecuali pedang. Maka dalam hal ini bertambahlah semangat para kaum muslimin dengan ketegaran dan keteguhan mereka. Tapi Rasulullah tetap mencari cara bagaimana membuat isyarat itu apa? Membuat kegaduhan di barisan musuh. Di antaranya adalah tentang mufawadat tadi. Rasul tetap mengajak, tetapi dengan cara apa? Mereka untuk pergi gitu ya. Maksudnya diajak tapi tidak diokekan. Artinya cuman hanya seperti rencana saja. Tapi rencana ini
dilemparkan, disiarkan ke barisan musuh, sehingga barisan musuh dari kaum Quraisy merasa ada pengkhianatan dari Bani Ghatafan. Karena kita tahu Bani Ghatafan itu terhasut untuk menerima Rasulullah karena ketamakan mereka untuk menguasai hasil perkebunan Madinah. Inilah cara politik Rasulullah dalam peperangan untuk memecahkan konsentrasi atau fokus barisan musuh. Kemudian Rasulullah tetap berdoa mencari jalan untuk keluar lagi untuk memecahkannya. Di antara riwayat Rasulullah berdoa, Allahumma nazzil kitab sari al-hisab azimul ahzab, ya. Sampaikan di sana Rasulullah tetap bertadarruk kepada Allah. Maka dalam hal ini datanglah salah satu seseorang dari Bani Ghatafan yang mana dia sebenarnya sudah masuk Islam, tapi kaumnya tidak tahu, dan juga temannya di Bani Quraisy, kaum kafir Quraisy itu Bani Quraisyah juga tidak tahu. Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia menyampaikan keislamannya, dan dia minta kepada Rasulullah apa yang bisa dibantu. Apa kata Rasulullah? Anta wahidun fina fakhazzil anna man istata'ta fa innal harba makida fa innal harba khudu'ah atau khida'ah. Kata Rasulullah kepada Nuaim, namanya ini adalah Nuaim bin Mas'ud. Kata Rasulullah, wahai Nuaim, kamu itu sudah seperti kami, sudah seperti satu di antara kami. Kamu sudah berada di barisan kami. Maka khazil anna, artinya apa? Lemahkan, ya, lemahkan posisi pasukan musuh tersebut, bikin mereka terhina, bikin mereka berperang sesama mereka, saling tidak percaya di antara mereka. Mastata'ta, apa yang bisa kamu lakukan? Bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, peperangan itu adalah tipu daya. Maka dalam hal ini kita tahu bahwasanya hadis dibolehkan untuk berbohong itu ada 3 hal, di antaranya yaitu dalam peperangan. Maka dibolehkan untuk berbohong untuk menyelamatkan kondisi kaum muslimin dalam pertahanan yang sangat berat ujiannya, hadangannya dari Al-Ahzab. Itu hikmah yang selanjutnya, yaitu apa? Rasulullah SAW pandai berretorika, pandai menyiarkan berita kegaduhan di pasukan kaum muslimin. Dan bahkan di antara riwayat juga dalam peristiwa di luar itu, yaitu pada kisah Sultan Abdul Hamid, di antara politik yang dipakai Sultan Abdul Hamid adalah politik yang mana musuhnya itu saling menyerang. Artinya dalam sejarah dikatakan Abdul Hamid menggunakan cara politik mengadu dombakan antara Rusia dan Inggris. Dalam hal apa? Dalam hal mereka ingin bersekutu untuk melawan Sultan Abdul Hamid ataupun Utsmani. Tapi Abdul Hamid mencari cara bagaimana mereka itu bertengkar sama mereka agar kita selamat dan mereka tidak jadi berkumpul untuk menyerang kita semuanya. Maka dalam hal ini, dalam peperangan itu dibolehkan untuk berbohong, ya, ataupun membuat tipu daya, itu biasa. Kemudian kita lanjut ceritanya, teman-teman semuanya. Dalam hal ini Allah SWT membantu kaum muslimin juga setelah ada peristiwa ada seseorang Nuaim yang memecahkan belah di antara mereka. Dikatakan apa? Nuaim mengatakan kepada Quraisyah, kamu tahu saya ini adalah orang yang baik di antara kamu dan saya tidak tertuduh. Mereka mengatakan iya, oke. Bagaimana kalau kalian meminta salah satu dari mereka itu orang yang menjadi jaminan agar kalau kaum muslimin menang, maka kalian akan menyerahkan jaminan itu kepada kaum kufar. Ya, kepada kaum muslimin, ya. Kaum kufar itu diserahkan sebagai jaminan untuk menyelamatkan diri kalian dari kaum muslimin. Karena kalian tinggal di sini, gitu kan. Tanah kamu di sini, tanaman kalian di sini, rumah kalian di sini. Sedangkan mereka kaum Quraisy itu rumahnya di Mekah jauh, gitu. Seenaknya kalian cerdas sedikit. Akhirnya mereka menerima. Kemudian Nuaim juga datang kepada siapa? Kepada kafir Quraisy menyampaikan bahwasanya kaum Bani Quraisyah sudah ingin meminta jaminan. Ya, jaminan untuk memberi keselamatan mereka agar kalau terjadi nanti kekalahan di kaum kufar, mereka bisa memberi jaminan itu kepada kaum kafir Quraisy, kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ini diterima juga oleh kaum kafir Quraisy,
dan kaum Quraisy juga menyampaikan kepada coba kalian minta kepada kaum Yahudi untuk berperang, karena mereka ya kita tahu bahwasanya orang Yahudi itu malas sekali berperang, sampai di zaman Nabi Musa pun susah diajak untuk berperang, ya kan. Kemudian dikatakan oleh siapa? Kemudian utusan di antara Bani Quraisyah, kemudian kaum Quraisy itu datang. Salah satu datang ke sana ke Bani Quraisyah. Kemudian utusan dari Bani Quraisyah datang juga ke kaum Quraisy untuk minta jaminan. Ketika disampaikan ternyata benar apa yang disampaikan Nu'aim, dan terjadilah perselisihan antara mereka. Orang Yahudi tidak mau karena kenapa? Karena besok hari Sabtu kami tidak berperang, kami di rumah. Kemudian Bani Quraisyah juga meminta kepada kaum Quraisy jaminan, dan itu membuat kaum Quraisy tidak mau menerimanya karena mereka sudah dapat kabar dari Nu'aim, maka terpecahlah barisan mereka. Baiklah, selanjutnya tentunya dalam hal ini Rasulullah SAW tetap meminta pertolongan pada Allah sampai datanglah suatu peristiwa, yaitu datangnya angin kencang, hujan di malam yang sangat dingin dan sangat gelap. Sampaikan ya ayyuhalladzina mazkuru nikmatallah ija'atkum junudun fa arsalna rihan wa jududan lam taroha. Nah, dalam hal ini Rasulullah ketika Rasulullah SAW telah mencapai usaha mereka sebagai manusia, kadar mereka, kemampuan mereka sebagai manusia, maka turunlah pertolongan Allah. Artinya la minhata illa ba'da mihnah. Ya, artinya minhah itu pemberian itu akan datang setelah adanya mihnah, adanya ujian. Maka ketika Rasulullah sudah menjalani ujian itu sebagai manusia untuk melaksanakan seoptimal mungkin untuk bertahan, maka datanglah pertolongan Allah SWT sebagai janjinya, ya, karena Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Karena peristiwa ini, apa yang kita ambil hikmahnya yang terakhir ini? Hikmahnya adalah kita sebagai manusia mempunyai batas, dan itulah yang Allah inginkan, kita melakukan apa yang kita bisa untuk mencapai sebuah pertolongan, dan hasilnya itu di tangan Allah. Maka Allah lah yang menurunkan. Artinya peperangan itu bukan peperangan mereka antar berdua, antara Ahzab dan kaum muslimin, tapi mereka lagi berperang dengan Allah. Allah lah yang akan mengalahkan mereka. Maka dalam hal ini dikatakan peperangan Ahzab ini bukanlah perang otot, tetapi perang perang ulat saraf. Artinya perang mental untuk meneguhkan iman, perang keimanan, ya, ketegaran dan keteguhan dan ketegaran untuk bisa bersahabat tetap di sana. Maka mudah-mudahan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Ghazatul Khandaq ini, di mana kaum muslimin saat ini sudah terpisah-pisah di berbagai negara dengan sistem yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini kita harus tetap bersatu walaupun terpisah oleh teoritasnya, artinya oleh teoriti, oleh daerah per daerah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kebersamaan kita untuk mengangkat, ya, artinya meninggikan kalimat Allah, mengangkat izzah kita sebagai kaum muslim, dan menjaga kehormatan kita sebagai kaum muslim. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.